Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Puspita, NIM 206151054, kelas TPI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Siapa sih Pramoedya Anantatur itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Pramoedya dilahirkan di Blora pada tahun 1925 sebagai anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru dan ibunya adalah seorang penjual nasi. Nama asli dari Pramoedya adalah Pramoedya Ananta Mastur, sebagaimana yang ditulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Nama keluarga Mastur, nama dari ayahnya, dirasa terlalu aristokratik, maka dari itu ia menghilangkan awalan Jawa emas dari nama tersebut dan menggantikan Tur sebagai nama keluarganya. Pramoedya menempuh pendidikan di Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya dan kemudian bekerja sebagai juru ketik surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satunya Pramoedya Anantatur adalah novel yang berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah buku pertama dari tetralogi Buruh yang pertama kali diterbitkan oleh Hastamitra pada tahun 1980. Buku ini ditulis Pramoedya Anantatur ketika masih mendekam di Pulau Buru. Sebelum ditulis pada tahun 1975, sejak tahun 1973 terlebih dahulu telah diceritakan ulang kepada teman-temannya. Setelah diterbitkan, Bumi Manusia kemudian dilarang beredar setahun kemudian atas perintah Jaksa Agung. Sebelum dilarang, buku ini sukses dengan 10 kali cetak ulang dalam setahun pada 1980 sampai 1981. Sampai tahun 2005, buku ini telah diterbitkan dalam 33 bahasa. Pada September 2005, buku ini diterbitkan kembali di Indonesia oleh Lentera Dipantara. Buku ini melingkupi masa kejadian antara tahun 1898 hingga 1918. Masa ini adalah masa munculnya pemikiran politik etis dan masa awal periode kebangkitan nasional. Masa ini juga menjadi awal masuknya pemikiran rasional ke Hindia Belanda. Masa awal pertumbuhan organisasi-organisasi modern yang juga merupakan awal kelahiran demokrasi pada Revolusi Prancis. Novel ini menceritakan tentang perjalanan seorang tokoh yang bernama Minke. Minke adalah salah satu anak pribumi yang sekolah di HBS. Pada masa itu, yang dapat masuk ke sekolah HBS adalah orang-orang keturunan Eropa. Minke adalah seorang pribumi yang pandai. Ia sangat pandai menulis. Tulisannya bisa membuat orang terkagum dan dimuat di berbagai koran Belanda pada saat itu. Sebagai seorang pribumi, ia kurang disukai oleh siswa-siswi Eropa lainnya. Minke digambarkan sebagai seorang revolusioner di buku ini. Ia berani melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Ia juga berani memberontak terhadap kebudayaan Jawa yang membuatnya selalu di bawah. Selain tokoh Minke, buku ini juga menggambarkan seorang nyai yang bernama Nyai Ontosoro. Nyai pada saat itu dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki norma kesusilaan karena statusnya sebagai istri simpanan. Statusnya sebagai seorang nyai telah membuatnya sangat menderita karena ia tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Tetapi yang menariknya adalah Nyai Ontosoro sadar akan kondisi tersebut sehingga dia berusaha keras dengan terus-menerus belajar agar dapat diakui sebagai seorang manusia. Nyai Ontosoro berpendapat untuk melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya hanyalah dengan belajar. Minke juga menjalin asmara dan akhirnya menikah dengan Enlis, anak dari Nyai Ontosoro dan Tuan Melema. Melalui buku ini, Pra menggambarkan bagaimana keadaan pemerintahan kolonialisme Belanda pada saat itu secara hidup. Pra menunjukkan betapa pentingnya belajar. Dengan belajar, dapat mengubah nasib. Seperti di dalam buku ini, Nyai yang tidak bersekolah dapat menjadi seorang guru yang hebat bagi siswa HBS dan Minke. Bahkan pengetahuan si Nyai itu yang didapat dari pengalaman, dari buku-buku, dan dari kehidupan sehari-hari ternyata lebih luas dari guru-guru sekolah HBS. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.